Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arsip, ketemu lagi dengan saya Rosidi di acara Arsip Waris Berbagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, sahabat arsip. Saya akan menyampaikan terkait dengan penciptaan arsip. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 2009 bahwa penciptaan arsip itu terdiri dari dua. Yang pertama pembuatan, yang kedua penerimaan. Jadi ketika organisasi itu membuat arsip, membuat naskah, maka hakikatnya organisasi itu menciptakan arsip. Ketika organisasi itu menerima naskah, menerima surat dari pihak lain, dari luar, kemudian dikendalikan, didokumentasikan, artinya organisasi itu juga menciptakan arsip. Sehingga menciptakan itu baik membuat maupun menerima. Yang akan saya sampaikan kali ini terkait dengan membuat arsip. Sahabat arsip, ketika kita membuat arsip, membuat naskah, yang harus dipikirkan pertama kali adalah arsip tentang apa? Yang akan kita buat itu tentang masalah apa? Surat tentang apa? Itu sangat penting. Karena ketika kita sudah mengetahui arsip yang akan kita buat itu informasinya tentang apa, itu sebagai dasar kita untuk menentukan media yang kita gunakan. Misalnya, kita akan membuat surat, atau kita akan membuat berita acara pelantikan pejabat misalnya, atau kita akan membuat laporan tahunan. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa yang akan kita buat, informasi tentang apa yang akan kita buat, kita akan dapat menentukan kualitas kertas. Karena di ketentuan arsip-arsip yang bernilai guna tinggi atau arsip-arsip permanen yang tidak akan dimusnahkan selama-lamanya harus dibuat dengan menggunakan kertas dengan kualitas tertentu. Kemudian yang kedua, ketika kita mengetahui surat apa yang kita buat, naskah apa yang kita buat, kita juga dapat menentukan arsip itu harus ditandatangani oleh siapa. Karena ketika arsip yang kita buat itu ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, maka arsipnya menjadi tidak sah, menjadi cacat hukum. Begitu pula ketika naskah, ketika arsip itu kita buat tidak menggunakan kertas sesuai dengan ketentuan. Arsip bernilai guna tinggi, arsip statis, kok kita buat dengan menggunakan kertas 70 gram, atau tingkat keasamannya tidak sesuai dengan ketentuan, tentu nanti medianya akan cepat rusak.
Padahal arsip itu harus kita simpan selama-lamanya. Maka sangat penting kita memahami betul arsip yang akan kita buat itu masalah apa, informasi tentang apa. Sehingga kita dapat menentukan kertas apa yang akan kita gunakan untuk membuat arsip tersebut. Gitu. Kemudian siapa yang bertanda tangan. Ini penting karena terkait dengan sah dan tidaknya naskah, kemudian awet dan tidaknya media yang kita gunakan. Penciptaan arsip, pembuatan naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan naskah dinas, ya, tentu akan melahirkan arsip yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan. Itu. Nah, sahabat arsip, ada beberapa ketentuan di dalam kita membuat naskah dinas. Selain kertas, ya, kemudian siapa yang punya kewenangan tanda tangan, juga terkait dengan paraf, terkait dengan ukuran kertas, terkait dengan jarak, spasi, huruf yang digunakan, kemudian tinta, stempel, dan seterusnya. Ini semua diatur dalam pedoman tata naskah. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap lembaga punya pedoman tentang tata naskah atau tata persuratan sebagai pedoman, sebagai dasar di dalam membuat atau menciptakan arsip. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di Arsiparis Berbagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.